Asrul Sani menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah penghinaan pada DPR dan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita MK perpanjang masa jabatan KPK, Asrul Sani nilai itu putusan yang tanda kutip hina DPR dan Presiden. Wah. Sahabat kalian, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3, Asrul Sani menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah penghinaan pada DPR dan Presiden. Menurutnya, amar putusan Hakim Konstitusi seolah menyatakan DPR dan Presiden telah sewenang-wenang dengan kekuasaan karena mengatur jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Masa jabatan itu dinilai Hakim Konstitusi dapat mempengaruhi independensi KPK. Kita tahu bahwa Undang-Undang KPK itu disahkan oleh Presiden dan juga DPR. Lalu mengapa MK mengubah hasil daripada undang-undang itu sendiri? Itu yang jadi pertanyaan daripada anggota DPR. Saya kaget, kata Asrul Sani. Saya kaget juga, kok ada lembaga negara mengatakan lembaga negara lain abuse of power. Itu kan agak dalam. Tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan Presiden, kata Asrul di Kompleks Parlemen Senayan Jumat 26 Mei. Publik memang dikejutkan dengan putusan MK yang memperpanjang masa jabatan KPK. Banyak pihak mempertanyakan mengapa itu bisa terjadi. Salah satunya Asrul Sani ini yang melakukannya. Terlebih, Ketua KPA belakangan lebih banyak masuk dalam pemberitaan kontroversi daripada kerja-kerja penegakan hukum yang diharapkan masyarakat dapat bergerak secara progresif dan tentu saja betul-betul memberantas korupsi itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, lebih jauh, ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan hanya bisa mengucapkan innalillah ketika ditanya mengenai putusan MK memperpanjang masa jabatan KPK. Novel mengatakan, ini saya mau jawab yang apa dulu ini. Jadi menjawab dengan fenomena putusannya. Kalau itu jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Novel Baswedan ditemui di Mabes Polri Jakarta Kamis 24 Mei 2023. Meski begitu, Novel mengatakan bahwa putusan MK itu berlaku untuk KPK periode selanjutnya, bukan yang sekarang dipimpin Firly Bahuri. Novel menegaskan putusan itu tentu hanya bisa berlaku tentunya dipimpin berikutnya yang akan dipilih. Kenapa? Nanti masa Presiden mengubah lagi SK-nya yang sudah dibuat. Apakah kecuali memang pimpinan KPK menggugat sendiri SK-nya? Yang SK pada Presiden kan mestinya harus ada proses upaya hukum, enggak tiba-tiba, ujar Novel. Ini menunjukkan bahwa Novel melihat putusan MK itu betul-betul kontraproduktif atau mungkin bahkan dalam bayangan dia hukum telah tiada. Itulah kenapa dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja Pak Novel nanti yang bisa menjelaskan apa yang sesungguhnya. Sahabat sekalian, Asrul Sani juga menilai MK itu inkonsisten. Ini kalau melihat argumen memperpanjang jabatan KPK karena alasan diskriminasi. MK tak pernah menganggap masa jabatan hakim selama 15 tahun bertentangan dengan prinsip keadilan. Sementara Hakim MK mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron karena menilai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun itu diskriminatif. Asrul mengatakan, kenapa MK yang 15 tahun tidak menilai bahwa itu juga tidak adil dibandingkan dengan masa jabatan yang ada di lembaga negara lain? Kata dia. Jadi,
Asrul melihat bahwa argumen MK soal diskriminasi ataupun memperpanjang masa jabatan KPK adalah hal yang sulit untuk diterima secara nalar, apalagi kalau alasannya sebatas diskriminasi. Sebab anggota DPR itu hanya 5 tahun, presiden 5 tahun, ya, sedangkan hakim di dalam MK itu bisa 15 tahun. Sahabat sekalian, Asrul pun mempertanyakan sikap kenegarawanan hakim konstitusi. Apalagi hakim konstitusi merupakan pejabat negara yang disyaratkan memiliki sikap kenegarawanan. Apakah hakim sudah berubah jadi politisi? Asrul kemudian bertanya, apakah sebagian hakim kita masih negarawan atau sudah sama seperti politisi kami yang ada di DPR ini, bisa berubah-ubah gugatnya. Sahabat sekalian, ini termasuk fakta yang cukup mengundang keanehan, rasa penasaran, dan kewarasan publik. Namun seperti apa ujungnya kasus ini masih belum bisa tergambar sekarang. Yang pasti, kalau sampai hakim berubah fungsi menjadi politisi seperti pertanyaan Asrul, maka negeri ini sudah benar-benar akan acak-acakan. Karena dimensi hukum yang seharusnya tegak justru semakin parah kerusakannya. Kemanakah negeri ini akan melangkah? Disinilah kita akan melihat bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.